gitu. Udah. Tapi tapik aja. Tapi Nopal mah Di beda. kamar kali ya. Kumaha Ibu? Kalau Nopal mah kalau Abi datang salam, pulang ya salam gitu ya salaman gitu. Iya. Kan nenek gitu ya. Iya. Kalau Nopal mah beda. Diajarin Ibu, diajarin, dibiasain Bu ya. Jadi datang kalau anak-anak saya dari kecil emang Bu ya mau pergi salam, datang juga salam gitu Bu ya. Jadi harus dibiasain dari kecil gitu Bu ya. Anak saya anak lima-limanya begitu Bu ya, dari kecilnya jadi datang salam, pergi salam, mengucapkan salam juga, salam tangan juga begitu. Jadi harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan semua juga akan kagok, akan Kalau saya kaku. Bu dulu kan Kalau di rumah anak-anak kan salam dulu sih. Terus pada salam dulu sih, mesti mak nanti nyuruh ke anak. Sendirinya aja nggak salam, bapaknya mau berangkat. Kata saya itu kayak malu-malu. Nah, sekarang biasa, udah biasa. Oh iya saya harus pemain. Dibiasain. Anak gitu aja suruh salam, sendirinya salam nggak ke suami. Kayak malu-malu. Iya, salam lah Bu, sama suami juga Sama salam Bu ya. sehari-hari ya salam. Datang pergi salam gitu Bu Iya, ya. Jadi Ibu, kalau di Mekah di Madinah itu kita ketemu orang itu samprokan itu pasti salam. Terus salamnya mereka duluan selalu gitu Bu ya. Karena kita nggak biasa gitu ya. Assalamualaikum aja. Gitu Bu ya. Jadi dibiasain salam yang kenal ataupun yang tidak kenal ya Bu ya. Nah, salam itu kan doa. Udah cuman ngucap salam aja kok berat banget. Karena kenapa Pak? Biasa. Karena nggak dibiasain. Biasain. Ya, karena nggak dibiasain gitu Bu ya. Morning. Baik Bu ya. Jadi biasakan sekarang salam Bu ya. Ibu ketemu teman di jalan ya salam. Ya nggak salam tangan juga ya salam lidah Bu ya. Salam lidah. Iya gitu, Bu ya. maksudnya kalau masa muslim mak iya Bu, paling mungkin. masa aja yang bukan Islam aja suka pada salam. Ini ya ikut-ikutan gitu. Assalamualaikum. Salam Bu. Ibu karena Ibu tadi bilang muslim ya. Nonton nggak di YouTube? Yang ngomong bukan orang Islam Bro. Yang ngomong bukan orang Islam. Tapi dia mengatakan katanya apa namanya? Di surat Al-A'raf katanya kan dikatakan katanya kalau berdoa itu harus pelan-pelan. Itu bukan orang ibu nggak nonton di YouTube ya. Jadi kalau baca doa itu katanya harus pelan-pelan dan jangan keras-keras. Nah sekarang katanya kok itu kalau di spekor kok pada keras-keras. Nah kan Allah sendiri bahkan dia nggak mengatakan Allah orang di Al-Quran ya. Di Al-Quran di surat Al-A'raf saya malah belum ngecek Bu ya. Di Al-Quran di surat Al-A'raf katanya itu apa namanya kalau berdoa tuh nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh keras-keras. Nah tapi kok katanya orang-orang Islam katanya kok di masjid katanya pada teriak-teriak. Lah sekarang gini Ibu ya. Kak Ibu begini Ibu. Yang ribut mah azan. Begini Bu ya, menurut hemat saya Bu ya, Ibu kalau yang namanya azan itu nggak ada yang sampai 10 menit, paling 5 menit, paling lama 6 menit atau 7 menit, itu nggak bakal mereka terganggu Ibu. Yang mereka terganggu yaitu sebelum azan selawatan sampai setengah jam kan. Nah sesudahnya juga selawatan lagi, yang itu yang bikin mengganggu orang. Kalau azan saya rasa biarin. Itu juga udah dijelasin begitu. Iya. Dijelasin begitu. Saya rasa orang Kristen juga, orang di luar Islam juga nggak ada yang terganggu, gitu. Gonggong dia. Iya. Ini Nah, soalnya yang sebelumnya dan sesudahnya itu ya mengganggunya karena udah gitu kan, maaf ya kalau di sini kan Bu nggak kira-kira suaranya. Ya situ yang deket kan, ya sama saya kan sama juga kan deketnya kan, itu kan nggak ketulungan Ibu. Selamatan nyanyi. Nah Ibu, sekarang gini Ibu. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad artinya apa? Coba saya tanya. Salawat. Ya salawat itu artinya apa? Semoga Doa keselamatan. Semoga Allah memberikan Keselamatan kepada Muhammad dan kepada keluarganya. Tapi kok diteriak-teriakin? Iya berdoa. Coba diteriak-teriakin. Kan itu kan doa. Doa untuk Nabi kan? Tapi kenapa diteriak-teriakin? Nah. Putus karena pacar tadi Orang nabi jawabin. minta duit teriak-teriak aja jengkel. Coba Ibu dengar coba ya di speaker nih Bu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi gitu ya. Artinya apa? Kan itu doa kan? Tapi kok kenapa doanya teriak-teriak? Iya makanya saya.
Nah sekarang kata orang bukan orang Islam di surat Al-A'raf katanya itu katanya kalau berdoa itu disuruh pelan-pelan. Tapi kok kenapa berdoa kata di masjid kok kenapa teriak-teriak gitu. Jadi kalau menurut hemat saya Bu ya, yang dimasalahkan itu bukan azannya. Iya. Bukan ya. Azan itu paling lama 5 menit, paling lama 6 menit. Yang dipermasalahkan itu sebelumnya Bu ya. Dan nah sesudahnya Ya, gini. jelasin kan tetangga masjid juga ada anak kecil, ada Ya, yang sakit, iya. ya gitu. Ibu, Jelasin. kalau sesudahnya ini terus terang aja Bu ya, itu mengganggu orang yang sedang pada sholat rawatib. Iya. Di sana kan Bu tiap malam Jumat yang tadinya anak-anak muda tuh disebut baca apa tuh namanya? Tawi. Ya campur ngerawi. Iya. Oh. Itu kemarin biasa semuanya pakai. Ya sama di sini juga. Terus saya kan ini ya saya sama aja protes, saya pertanyaan aja apa itu. Ya memang nggak boleh katanya begitu kalau udah juang malam-malam. Saya kayak malu kata saya sama orang di Ya, luar Islam. Kayak malu dinilainya kok Islam begitu kata. Ya Kayak gitu iyalah. saya. Jadi Ibu, yang selamat. dipermasalahkan Ya, itu bukan suara azannya Bu ya. Sebelum azannya setengah jam udah teriak-teriak. Nah terus setelah azan kadang-kadang tuh tanpa ditunda lagi itu si mic itu udah langsung selawatan. Lagi nih Bu ya, kan orang-orang kan kalau habis azan kan lagi pada sholat tarawatib. Ya, saya sering terganggu banget kalau habis salawatan, kalau habis azan terus salawatan tuh terganggu Bu ya. Terganggu kenapa? Kata saya bukannya pada sholat. Ya iya. Kata saya kan kita aja kalau mereka seperti itu kita terganggu. Pasti lah, Iya. pasti terganggu gitu Kan Bu ya. dulu suka tuh di Padinet kan. Jadi gitu Bu ya. Jadi ya, menurut hemat saya bukan yang dipermasalahkan bukan azannya. Karena azan itu paling lama 7 menit. Paling lama itu 7 menit gitu Bu ya. Jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah. Nangkepnya orang-orang kita itu gitu. Insan nggak boleh. Iya Bu ya. Jadi yang jadi masalah itu bukan azannya loh Bu ya Bu ya. Karena sebelumnya dan sesudahnya itu. Sebelumnya ya sekarang masih mending udah agak dikecilin suaranya ya. Bu, Ya, tapi ya. jauhnya ke sono Bu. PPD itu kenceng. Iya, PPD berarti ke atas kenceng kali ya, malah. Lenis. Iya. Sekarang nggak ada, ya, sekarang Saya gitu. kalau hari Yang dari Minggu, situ? iya. Oh, Bapak Kalau Pede hari sampai Minggu kan sering Bu jalan. sama Emang PPD Ibu sono kalau itu. sepeker itu Itu kedengarannya kenceng tempat malah, jauh. malah kenceng gitu ya. Kesininya Nah, udah nggak begitu. Jadi Ibu tadi yang karena ada jajaran dari Ibu ya. Jadi gitu Bu. Jadi orang bukan orang Islam mengatakan di surat Al-A'raf katanya di Quran katanya di surat Al-A'raf katanya doa itu pelan-pelan, nggak boleh teriak-teriak. Tapi kok ini di masjid katanya doanya pada teriak-teriak. Itu malu nggak digituin? malu digituin terus baru kita nggak tahu surat apa isinya. Iya, saya juga sampai sekarang belum ngecek surat Al-Araf ayat berapa Bu ya. Malu sendiri. Memang ada di surat tapi enggak ngeh kalau adanya di surat Al-Araf dan juga ayatnya ayat berapa gitu Bu ya. Siapa? Nanti cari. Iya. Memang ada udah kita pelajari Bu ya yang namanya doa itu pelan-pelan gitu Bu ya. Apalagi di nanti bulan puasa tuh Bu, ntar anak jam 2, jam 3 udah mereka. Nah itu jadi Bu ya. Jadi kalau kata saya mah kalau hemat saya itu yang dipermasalahkan itu bukan azannya. Iya lagian kalau kita ngebanding-bandingin ke masjid depan di kita tuh kayaknya norak. Sebetulnya di masjid di musola kita tuh bener. Kalau di masjid ini kan nggak pernah ada suara yang Di sana teriak. aja enggak, tetap saya di masjid itu tapi saya nggak mau gabung ke masjid depan. Ya. Musola belakang suka Nah gitu Bu ya. Jadi Ibu mengasingkan diri ya. Jadi Ibu jangan suuzon mulu Bu ya. Jadi yang dipermasalahkan bukan apanya Bu, bukan azannya Bu ya, tapi sebelum azannya sama sesudah. Bukan dengan penjelasannya di Ayat berapa? soal ajarnya kayak Di mana? Di TV ada ya? Kan dijelasin. Iyalah, bukan masalah azannya. Azan itu paling lama itu 5 menit atau 7 menit. Coba kalau yang tetangganya punya anak kecil, tetangganya punya orang sakit, Iya benar. Ya itu kan udah saya sampaikan dari dulu juga. Ya dari tahun 95 itu udah dapat pelajaran itu Bu ya. Udah dapat pelajaran itu dari tahun 95 saya kursus di Al-Azhar itu udah dapat pelajaran itu. alhamdulillah sih saya dulu ngikut-ngikut itu juga nggak mau sih kalau suruh salawat.
Ya, jadi jangan suuzon Bu ya. Jadi yang dipermasalahkan bukan azannya Bu ya. Dan juga Ibu ya, marahlah boleh marahlah, tapi jangan apa namanya, kan mereka kan ustadz juga. Ya marahlah, tapi jangan istilahnya berlebihan, lebay ya. Ya coba Ibu coba nonton, kan marahnya pada lebay. Ya kan gitu. Ya marahnya nggak usah pada lebay, ya marah aja, tapi nggak usah pada lebay, berlebihan gitu Bu ya, seperti itu. Paham tuh Bu ya. Jadi Ibu, orang Kristen aja mengatakan di surat di Al-Qur'an, di surat Al-A'raf katanya itu apa namanya, kalau berdoa itu harus pelan-pelan gitu Bu. Kalau di kampung saya Bu, kalau nggak rame begitu tuh malah katanya itu gimana ya sekarang ya gitu. Tapi kan Ibu, kalau di kampung kan nggak padat seperti di Jakarta ini ya. Di Jakarta kan padat. Mepet-mepet. Iya. Ayat 55 ya. Coba Neng bahasa artinya aja. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, Maksudnya Islamnya udah dia nggak tidak itu memilih katanya. orang-orang yang melampaui batas. Nah kan itu orang Kristen itu Bu yang mengatakan. Malu aku itu Bu ya. Ditampar. Ayat Surat 7 surat 7 ayat 55 Bu ya. Nah, kan udah kita pelajari kan Bu ya. Nah, tapi sama dia katanya, kok di masjid kok pada teriak-teriak berdoa? Gitu. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke hadis yang kedua Bu. Baik Bu. Nah, udah itu juga termasuk pelajaran. Maksudnya apa Bu? Maksudnya ibu-ibu jangan suudzon, ya Bu, jangan suudzon, nggak boleh azan, nggak ada yang melarang azan Bu ya. Azan itu manfaat. Ya iya. Yang menjadi masalah itu sebelumnya teriak-teriak dan sesudahnya juga teriak-teriak. Itu yang jadi masalah. Nah azannya aja cuma 5 menit, teriak-teriaknya bisa setengah jam. Kan gitu. Terus bagi Kali saya terus contohnya itu ke anjing itu kali Bu, yang orang-orang gitu. Nah iya itu kalau tapi bukan seperti itu kalimatnya Bu ya. berbaur dengan suara anjing kan Bukan juga, bukan kalimat seumpamanya. Kan itu seumpamanya kan? Iya. Lingkungan ini ya. Seumpamanya kan itu kan dikatakannya seumpamanya gitu. Makanya kan banyak yang ngebelain juga seperti pakai Khalil apa tuh yang ketua. Ya, yang orang Madura. Khalil Nafis ya. Nah, itu juga ngebela. Iya, karena itu Ibu ya. Rancangan itu Ibu bukan ngedadak disebarkannya dan dibikinnya, itu setahun ya, setahun katanya itu Bu ya. Jadi untuk merancang apa namanya ya itu selama setahun Ibu. Nah tiba-tiba dikeluarin pada lebay marahnya. Iya, marahnya pada lebay kata saya. Kali kosakatanya kurang ini kali, kurang di apa lembut apa. Iya, kurang mantep gitu ya, kalau kurang mantep ya. Namanya manusia banyak. Dan juga Ibu ya kalau seperti ustad Bu ya, enggak, kalau marah ya marah aja, tapi enggak usah sampai berlebihan marahnya. Kan Ibu pada nonton kan di YouTube kan pada marahnya berlebihan kan. Kan nggak boleh menginjak tanah padang. Makanya Yakut gitu Bu ya. Jadi apa namanya, kalau ada yang menyinggung tentang Islam marah ya marah, tapi jangan lebay dan berlebihan gitu Bu ya. Dan harus diteliti dulu kalimatnya Bu ya. Kalimatnya yang harus diperhatikan gitu Bu ya. Kalimatnya yang harus diperhatikan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Terus emang kadang-kadang itu emang yang nggak paham itu Bu yang Iya. itu. Nah sekarang Ibu, Yang itu. sekarang gimana nggak paham? Para ustadz apa nggak paham? Ya para ustadz itu lebih paham lah. Tapi kenapa kok kalau marahnya itu berlebihan? Nggak bagus juga lah kalau udah kata ustadz marahnya berlebihan ya. Maaf ya, bukan saya juga nggak ngebela Yakut juga, cuman yang saya sampaikan yang dimasalahkan bukan azannya itu Bu ya. Yang dimasalahkan yaitu sebelum azan itu setengah jam udah teriak-teriak. Setelah azan juga orang lagi pada sholat qobla juga
teriak-teriak kan. Kalau sana memang kalau lagi sholat qobla subuh itu sering ini Bu, sering larut gitu Bu. Kalau di sananya kok iya sering larut gitu Bu ya. Suka sering ikut ya Bu. iya larut ke sana gitu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi kalau Ibu marah ya silakan aja Ibu marah, tapi jangan lebay. Enggak sih, aku juga udah pernah dengar penjelasan ibu, terus dia juga udah dijelasin. Jangan Bukan lebay, soal jangan anjing berlebihan Bu ya. dijelasin. Dan diteliti dulu kalimatnya kan gitu. Baik Ibu, sekarang hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua sebetulnya gelap, tapi kalau pakai kacamata juga tahu saya mah orangnya itu. Terus kalau yang namanya doa di lagu-laguin itu kayak nggak mantap ya Bu ya. Maksudnya kan gitu, Ya doa. tergantung Bu, tergantung kebiasaan. Kalau kita berdoa biasa aja nggak pakai lagu-lagu ya kayaknya nggak enak gitu ya. Doa dilagu-laguin kan gitu. Iya. Kan itu kan tadi juga di surat Al-A'raf surah ayat 55 kan dibilang suruh apa? Suruh merendahkan diri kan dan merendahkan suara kan. Nah, seperti itu kan. Melembutkan suara, merendahkan Ya, apa? maksudnya kalau tujuannya doa, sholawatan, nyanyi-nyanyi gitu kan kayak enggak ini. Iya. Kalau umpamanya aja paham gini Bu ya. Ibu sebagainya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, selamatkan Nabi Muhammad ya Allah, selamatkan dengan keluarganya ya Allah. Kalau diartikan begitu pantas nggak? Ya karena enggak diartikan ya oke aja. Coba kalau diartikan dengan teriaknya seperti itu, kemudian dibacanya dengan bahasa Indonesia. Dia nggak diselamatkan juga udah diselamatkan sama Allah. Ya memang salawat itu yang begitu, tapi doanya itu harus dengan kalimat yang suara yang lembut gitu, bukan dengan suara yang teriak-teriak gitu Bu. Nah kalau salawat emang apa doa kan? Nah kok doanya kok teriak-teriak? Makanya dikatakan itu sama orang Kristen. Orang Kristen aja tahu di Al-Quran surat Al-A'raf, cuman dia nggak nyebutin ayatnya. Berarti dia Mempelajari yang ya. pada ada Quran di itunya. Iya, mempelajari lah mereka itu. Nah terus kenapa dia nggak masuk ke Islam? Ya itu hidayah Bu ya. Itu hidayah. Daripada paham ya sama. Iya paham. Yang kita Yang satu gereja masuk Islam itu ya. Iya banyak. Iya ya karena dipahami gitu. Nah kita Orang Filipina ya. Nah, Ibu, kita baca, kita ngomong, kita teriak-teriak, tapi nggak dipahami. Ya itu terjadinya seperti itu kan, gitu ya. Orang-orang malah memahami duluan. Iya, ya Allah. Kita yang dari lahir Islam nggak Coba Ibu, coba kadang tuh malah sembrono. Ibu kalau diartikan, gitu. Ya Allah, selamatkan Nabi Muhammad dengan keluarga Nabi Muhammad, enak kali dengernya. Tapi kan artinya kan itu kan, Iya. artinya itu kan. Ya iya. Berarti masih pada buta. Nah, kita belajar Bu supaya apa Bu? Supaya perilaku kita Bu ya sesuai dengan syariat agama gitu Bu ya. Ntar mau bulan puasa biasanya hatam itu sampai terus di speaker itu sampai pengam. Iya sampai siang malam itu nggak berhenti. Enggak sekarang enggak. Ya nggak tahu. Ya mudah-mudahan enggak Bu. Kemarin dia dari Papua Iya. 2 Terus hari 2 malam nggak berhenti. iya, terus itu apa namanya? Yang lain udah azan, ya Isa yang lain udah azan, udah sholat ya. Dia ayo aja la ilaha illallah. Kan itu kan ganggu yang sholat juga, karena kan di lingkungan ini banyak masjid, banyak musola, di rumah juga orang lagi pada sholat, kan gitu. Dia sendirian begitu. Terus udah lama mungkin udah selesai bang pada sholat ya, baru azan, ya kan? Lama Bu jedanya. Lama jedanya Bu ya. Aturan emang gak usah azan lagi, langsung aja komat. Karena kan azannya kan udah dari tadi gitu. Oh, emang azan lagi? Azan lagi Bu, jedanya lama. Jedanya itu untuk zikru, untuk apa namanya? Bukan selawatan, la ilaha illallah itu yang sampai gini gitu ya. Itu sampai lama loh Bu.
sampai lama kan gitu ya Lil ya. Terus udah lama saya kirain nggak mau azan, nggak tahu ini azan juga. Akhirnya Bu ya. Iya, ya iyalah Bu orang. Nah, Ibu, 5 menit. nih tentang azan Bu ya. Kalau saya yang dapat pelajaran dari Ustadz Fatullah itu, Lutfi Fatullah Bu ya, almarhum. Dia kan S2-nya kan di Yordan. Dia cerita Bu, kalau di Yordan itu azan tuh nggak boleh ada yang nggak boleh apa namanya Selisihan gitu. selisihan gitu. Jadi bareng azan satu azan semua. Jadi nggak boleh ada yang tertinggal gitu Bu ya. Jadi samaan azannya gitu Bu ya. Itu cerita Ustadz Fatullah Bu ya. Jadi kalau Jadi di selesai satu selesai Iya, semua gitu ya. Bu. jadi kalau di Yordan katanya, kata dia, kalau azan itu nggak boleh ada yang tertinggal. Jadi seluruhnya azan itu berbarengan. Kalau di sini malah kalau mau buka juga suka jadi kagok. Ini Oh, udah tepat belum gitu yang itu kan ada yang belakangan. Aku kan nang TV kan. Ya. Di TV apalagi kan TV kan rekaman itu belum tentu. Iya, rekaman kan. Belum tentu tepat memang udah waktunya. Tapi kalau TV kadang denger sono ya udah gitu aja. Kalau saya mah nggak suka ngambil dari TV, ngambil dari musola aja. Musola yang saya kan yang dekat kan musola ini. Ya saya mau walaupun azan subuh apa juga patokannya musola ini. Kalau musola sini belakangan terus ya. Oh iya. Seringnya Bu. Baik Ibu, hadis yang kedua Bu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Nabi SAW beliau bersabda Bu ya. Beliaunya siapa? Rasulullah. Tatkala Allah menciptakan Adam ya, kata siapa? Kata Rasulullah Bu ya. Nah, ketika Allah menciptakan Adam ya, Adam di sini sallallahu alaihi wasallam juga Bu ya. Kemudian Allah berfirman kepadanya ya. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini ada Adam yang sallallahu alaihi wasallam Bu ya. SAW ya. Nah, terus maaf Bu ya. Jadi meremeh-meremeh nggak apa-apa Bu. Kalau Rasulullah itu sebetulnya nggak pantas dia dipanggil Habibi Bu ya. Khalilullah. Makanya kan kalau diselawat ya Habibi ya Habibi itu nggak pantas disematkan Habibullah, itu nggak pantas disematkan kepada Rasulullah, sebab Rasulullah itu bukan Habibullah, itu Khalilullah. Sama Bibi itu artinya apa? kasih. Kasih. Kalau Khalilullah itu kesayangan gitu. Ya mirip-mirip juga. Cuman yang disematkan Bu ya, yang disematkan Khalilullah itu kepada Nabi Ibrahim sama kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau yang paham dengan bahasa Arab Bu ya, paham dengan bahasa Arab itu mereka nggak suka kalau Nabi Muhammad dikatakan Habibi gitu ya. Kemudian gini juga ya, umpamanya Sayyidina Bu ya. Ini kan saya mah dapat pelajaran Bu ya. Kalau Sayyidina itu begini Bu ya. Kenapa banyak orang yang pakai Sayyidina, nggak mau pakai Sayyidina? Karena kalau pakai Sayyidina berarti itu Sayyidina Ali aja pakai Sayyidina, jadi berarti disamakan, disederajatkan ya, disederajatkan dengan para sahabat dan yang lain-lainnya. Kan yang namanya dipanggil Sayyidina kan bukan sahabat aja. Nah, jadi kalau orang yang paham dengan apa namanya, dengan bahasa Arab ya, jadi kalau Nabi dipanggil Sayyidi itu berarti disetarakan dengan para sahabat. Nabi tidak boleh disetarakan dengan para sahabat gitu, jadi harus lebih Kirain itu kalau itu lebih tinggi gitu Bu, dari nabi-nabi lain. apanya Sayyidinanya. lah sekarang Sayyidina, para sahabat itu dipanggil Sayyidina dan yang lain-lainnya juga pada dipanggil Sayyidina. Nah sekarang disetarakan dengan Rasulullah, makanya banyak ya. Jadi kalau yang nggak pakai Sayyidina kenapa? Karena Nabi tidak boleh disetarakan dengan sahabatnya dan dengan yang lain-lainnya begitu yang saya dapat pelajaran Bu ya, gitu ya. Ya yang saya dapat pelajaran seperti itu. Kalau umpamanya mengatakan Sayyidina itu berarti mensederajatkan dengan yang lainnya, sedangkan Nabi itu tidak boleh disederajatkan dengan, walaupun sama-sama manusia ya, derajatnya lebih tinggi daripada para sahabat gitu. Bu, kalau ya Robi Bil Mustafa Bu, bukannya itu juga nggak boleh Bu? Makan udah zaman dulu udah saya sampaikan. Maksudnya tapi kalau di sana mah populer. Ya Allah, ibu mah suka nyamain yang di sono, yang gak usah disamain lah Ibu. Berarti saya suka nggak ikutan baca.
Kalau yang udah memang tidak sesuai yang gak usah disama-samain lah ibu. Berarti ibu masih cenderung ke situ dong. Bukan gitu, justru saya sengaja suka selesai itu baru hadir gitu Bu. Selesai ya Nah, Robi jadi gitu Bu ya. Kalau yang paham dengan apa namanya dengan bahasa Arab, paham dengan silsilahnya gitu Bu ya. Kenapa seperti Muhammadiyah kan nggak pakai Sayyidina karena tidak mau mensederajatkan dengan sahabatnya dengan yang lain-lain gitu. Kalau umpamanya dipanggil Sayyidina berarti sederajat dong. Sederajat dong dengan sahabat dengan yang lain-lain. Kan yang dipanggil Sayyidina juga bukan hanya sahabat, yang lain juga banyak pakai Sayyidina. Jadi gitu Bu ya. Kenapa nggak maksudnya? Karena tidak pantas kalau Nabi disederajatkan dengan di bawahnya dengan para sahabat dengan yang lainnya. Nah seperti Habibi ya, Habibi gitu ya. Jadi kalau Nabi disebut Habibi itu nggak pantas. Nabi itu memang mendapatkan julukannya tuh Khalilullah sama dengan Nabi Ibrahim Khalilullah gitu Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Dapat dong Bu. Dapat kan? Bu. Nah, jadi sana nggak usah pakai kok begini kan udah di Ya Robi kan berarti ke Allah ya Rob. Iya. Iya tapi kalau itu Mustafanya kan Rasulullah. Iya. Berarti menganggap Tuhan ke Rasulullah gitu saya pengertian saya. Hanya kok ya Robi Mustafa kan Robi ya Allahku Tuhanku kan. Tapi Mustafa kan Rasulullah. Nah, itu Bu ya. Orang seperti itu ya Bu pengertiannya. Ya pemahamannya mungkin seperti itu. Yang Muhammad Robi. Orang biasa. Jadi begini, jadi begini Bu ya. Jadi Ya Allah. jadi begini. Namanya Muhammad Robi. Jadi begini Bu ya. Apa namanya ya seperti selawatan yang kebanyakan Bu ya. Ya mungkin mereka tahu bahasa Arab tapi mungkin enggak mendalam dalam apa namanya apa sih namanya sastranya gitu Bu ya. Gitu. Paham tuh Bu ya? Ya iya apalagi kita gitu. Makanya Ibu paham dong udah tadi saya sampaikan ya Bu ya. Kenapa kalau dipanggil Sayyidina berarti sederajat dong dengan yang lainnya. Nah sedangkan yang paling Sayyidina kan bukan banyak sahabat, yang sekarang juga banyak kok, bukan ini orang biasa dipanggil Sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad aja. Iya. Jadi tidak disederajatkan Bu ya, paham tuh Ibu? Dengan Khalil. Nah, jadi Nabi itu pantasnya dia apa namanya disematkannya itu Khalilullah ya sama dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Paham tuh Bu ya? Nah, baik di sini Bu ya. Beliau bersabda tatkala Allah menciptakan jam berapa Ibu? 3. Lanjut aja yang ini Bu. Panjang Ibu hadisnya. Yang menciptakan apa saya udah nulis loh. Ini saya baca aja yang nggak usah dijelasin Bu ya. Kalau dijelasin kan ini panjang banget penjelasannya. Ya saya baca aja nanti jelasannya insya Allah Rabu depan Bu ya. Allah berfirman kepadanya. Saya dari awal Bu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya, tatkala Allah menciptakan Adam, SAW di sini sallallahu alaihi wasallam ya. Iya. Bukan alaihi salam Bu ya kalau di sini. Ya saya kan ngikutin kitab Bu ya. Ini kan kitab Riyadhus Shalihin ya. Khusus untuk Rasulullah. Kitab Riyadhus Shalihin Bu ya. Kalau Riyadhus Shalihin itu dipercaya sama apa namanya ulama-ulama, hadisnya hadis sahih gitu ya. Baik. Allah berfirman kepadanya, nyanyi kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Nah, ini kan dari menserahkan Nabi Adam Bu ya. Pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat. Kata siapa? Kata Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam ya. Yang sedang duduk itu. Nah, jadi para malaikat sedang duduk ya. Nah, kemudian Nabi Adam baru diciptakan lah. Iya. Ya. Nabi Adam itu baru diciptakan oleh Allah ya.
Kemudian diperintahkan oleh Allah yaitu untuk mengucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk-duduk gitu. Jadi belum ada manusia yang lain kecuali Nabi Adam gitu ya. Pergilah kata siapa? Kata Allah kepada siapa? Pada Nabi Adam. Dan ucapkanlah salam kepada para malaikat yang sedang duduk itu gitu Bu ya. Manusianya baru ada satu kan? Baru diciptakan juga kan? Nah, kemudian diperintah apa oleh Allah? Ucap salam Kepada siapa? pada malaikat. Nah, gitu Bu ya. Malaikat sedang duduk. Ini duduk dan berdirinya juga ini ada pelajarannya Bu ya. Nanti kita ngasih salam kepada siapa? Itu ada aturannya juga Bu ya. Nah, ini sedang duduk. Siapa yang sedang duduk? Malaikat ya. Nah, kalau malaikat dikatakan sedang duduk, Nabi Adam disuruh pergi, berarti Nabi Adamnya ngapain? Berdiri kan? Nah, di sini nanti ada pelajarannya. Jadi yang berdiri ngasih salam pada yang duduk. Nah, ini kalau dari awalnya kan seperti itu. Nanti di bawahnya juga di hadis yang lainnya nanti ketemu juga gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi ini Nabi Adam kan kalau disuruh pergi kan berarti lagi jalan kan? Berdiri kan? Suruh kan ini dikatakan duduk sama Allah. Beri salam kepada malaikat yang sedang duduk kan gitu. Kan ini nanti kan pelajaran juga nantinya Bu ya. Jadi Ibu yang berdiri itu memberi salam kepada yang duduk gitu. Nanti ketemu lagi hadisnya Bu ya. Gitu. Paham tuh? Duduk berdiri ya. Duduk berdiri begitu. Paham Bu ya? Kenapa dijelasin sama Allah malaikat sedang duduk? Kan nanti kan ini ada pelajarannya. Kan gitu. Jadi walaupun sekecap perkataan itu ada pelajarannya. Duduk aja ini ada pelajarannya ya. Beri salam kepada malaikat yang sedang duduk. Nah, duduknya di sini kan nanti pelajaran yang amat berharga duduknya ini. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi kalau nggak jadi harus dijelasin. Kalau nggak dijelasin dia nggak tahu maknanya duduk Bu ya, nggak tahu maknanya duduk dan berdiri kan gitu. Nanti bisa-bisa yang duduk ngasih salam sama yang berdiri. Iya kan kalau presiden lewat kita dari duduk bangun. Jadi Allah juga ngasih pelajarannya kepada Nabi Adam memberi salam kepada malaikat yang sedang duduk. Nah, duduk di sini nanti nih banyak maknanya. Jelas Ibu ya? Jangan cuma dengerin oh ya Masuk tuh hari Jumat. malaikat lagi duduk diberi salam sama Nabi Adam. Kan ini maknanya mendalam. Ya. Malaikat Nabi Adam berdiri bukan karena Nabi Adamnya dengan menghormati malaikatnya, karena malaikatnya yang sedang duduk itu yang dihormati. Paham tuh Bu? Kalau bukan yang duduk Bu, bisa kita lewat, tetap aja kita salam juga yang lewat kepada yang pada berdiri. Maksudnya kita lewat pulang ngaji nih. Iya. Kan suka banyak orang di jalan. Iya, Kita mengucap salam iya. duluan. Kita yang lewat yang mengucapkan salam duluan. Baik, kita lanjut Bu ya. Kemudian ya, dengarkanlah jawaban mereka kepadamu. Ini Ibu sepatah kata dari sepatah kata kepada sepatah kata yang lainnya ini sangat bermakna sekali Bu ya. Dengarkanlah jawaban mereka kepadamu. Merekanya siapa? Ya, kepadamunya kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ini bermakna enggak dari kata ke kata? Bermakna sekali ya. Dari kata ke kata ini semuanya ini pelajaran yang mendalam. Bu ya. Jadi kalau hanya sekedar dibaca Ibu ya sudah nggak ada nggak ada pelajaran yang mendalam gitu. Paham tuh Bu ya? Baik ya. Kemudian dengarkanlah jawaban mereka kepadamu. Merekanya siapa? Malaikat yang sedang ngapain? Kepadamunya pada siapa? Nabi Adam. Nah, malaikat sedang duduk, Nabi Adam sedang ngapain? Berdiri kan? Iyalah Bu, kalau nggak dibejar-beaskan begini, cuman asal dibaca ya nggak dapat pelajaran, nggak dapat makna gitu ya.
nggak dapat maknanya ya. Baik, kita lanjut ya. Karena sesungguhnya jawaban itu merupakan penghormatan bagimu. Nah, kan ya, karena sesungguhnya jawaban itu merupakan penghormatan bagimu ya. Nah, jadi jawaban malaikat Bu ya, yaitu penghormatan untuk Nabi Adam. Kan gitu. Wah Bu, ini dari kata ke satu kata dengan satu katanya itu Bu ya, sangat mendalam sekali maknanya. Ya Bu ya. Baik. Ya. Serunya. Iyalah. Yang penting dimaknai, diresapi gitu Bu ya. Jangan asal dibaca. Kalau asal dibaca yang kedapatan pelajaran yang mendalam Bu. Baca aja udah. Jelas. Ya. Baik. Kemudian dan penghormatan bagi anak cucumu. Tuh Ibu ya. Jadi jawaban salam ya, jawaban salam dari malaikat itu Bu ya. Apa kata Allah ya? Itu jawaban itu merupakan penghormatan untuk Nabi Adam dan untuk cucu-cucumu. Paham tuh Bu? Iya kan, padahal Nabi Adam kan baru sendiri, baru satu ya. Nah, kan baru satu, tapi Allah sudah mengatakan jawaban salam dari malaikat itu penghormatan kepada Nabi Adam dari malaikat dan kepada cucu-cucu Nabi Adam. Berarti kita Iyalah, dapat lah. Iya. Ya. Yang penting Ibu, kita belajar itu dari kata ke kata itu harus dimaknai gitu Bu ya. Harus ditelaah ya, harus ditelaah. Kalau nggak ditelaah cuma dibaca doang mah nggak dapat pelajaran Bu. Paham tuh? Nah, baik ya. Maka Adam mengucapkan assalamualaikum kepada siapa? Kepada para malaikat ya. Mereka menjawab, merekanya siapa? Para malaikat. Kata Ibu Eli dianggap anak TK aja katanya. itu kan kadang jawaban juga kita kayak Ibu, maaf Bu ya, saya nggak menganggap anak TK kepada ibu-ibu, tapi supaya jelas Bu ya. biarin ada ketawanya juga kan. Ya, saya nggak menganggap anak TK kepada ibu-ibu, tapi biar jelas, paham tuh? Iya. Yang kita ini kadang-kadang suka lebih ini dari TK Bu. Ulangin Bu. Maka Adam mengucapkan salam Bu ya, yaitu assalamualaikum kepada siapa? Malaikat. Terus mereka menjawab, merekanya siapa? Merekanya para malaikat. Apa kata malaikat? Assalamualaikum warahmatullah. Kan baru satu. Iya. Ya, makanya alaika ya. Karena baru satu. Satunya siapa? Cuma Nabi Adam. Makanya kalimatnya assalamualaikum. Nah, kalau assalamualaikum kan baru satu. Paham tuh Bu ya? Kenapa assalamualaikum? Karena memang baru satu Nabi. Iya. Kalau kita kan misalnya satu orang yang diucapin salam tetapnya assalamualaikum kan walaupun dia sendiri juga. Iya. Memang udah dari nabinya seperti itu Bu ya. Jadi kalau umpamanya saya ketemu sama Ibu Eli di jalan, assalamualaikum ya Bu Eli, enggak, tetap assalamualaikum. Memang perintahnya seperti itu Bu ya. Gitu. Paham tuh? Terus Bu, kalau yang titip suka lupa wainya. Ya udah, nanti itu dapat ada lagi hadisnya. Ya kan ya Bu. Titipan salam dari si Anu. Assalamualaikum ya warahmatullah. Kenapa? Karena kan Nabi Adam cuma mengucapkan assalamualaikum. Kan cuma satu kalimat, enggak pakai warahmatullahi wabarakatuh kan? Nah, assalamualaikum dari Nabi Adam. Karena banyak kan. Iya. Ya karena kan malaikatnya banyak kan lagi pada duduk. Kalau lagi pada duduk tuh berarti lebih dari satu kan gitu. Makanya ngasih salamnya assalamualaikum gitu. Nabi Adam kepada para malaikat, kan malaikatnya banyak yang duduknya gitu ya. Nah, kemudian jawabnya assalamualaikum.
malaikat menjawabnya assalamualaikum. Kenapa? Karena Nabi Adam sendirian. Ya memang baru-baru Nabi Adam doang sendiri, belum ada yang lain. Paham tuh Bu ya? Nah kemudian mereka memberi tambahan dengan warahmatullah. Nah gitu kan? Yang dari itunya mah Yang dari para malaikatnya menambahkan warahmatullah gitu. Paham tuh Bu ya? Nah itu salam Adam sama para malaikat. Nah jadi kata Allah Ibu, salamnya para malaikat kepada Adam itu penghormatan untuk Adam dan untuk para cucunya. Paham tuh? Ini lebihnya udah kebanyakan Bu. Lebihnya udah kebanyakan Bu ya. Nah, insya Allah lain kali Ini lagi. ada titipan dari teman saya. Apa itu Bu? Dikirim sama tadi. Itu kan ibunya sakit. Iya. Terus mungkin kemungkinan besar nggak puasa. Mm-mm. Terus bayar fidyahnya tuh dikasih ke siapa?